Halo. Hello, Shalom Bapak Ibu. Berjumpa kembali di dalam program Hello Gereja Pemulihan Firman bersama saya Gembala Muda Ulfa dari Gereja Pemulihan Firman Yahweh Sebaot Cimahi. Pada kesempatan ini saya mau kita membaca sama-sama firman Tuhan dari kitab Matius 7 ayat 13 sampai 14. Yesua berkata, "Masuklah melalui pintu gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit." Di dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesua mengingatkan para pendengarnya bahwa hanya ada dua jalan di dalam dunia ini yang boleh manusia tempuh, yaitu jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Kalau dunia boleh berkata banyak jalan menuju Roma, tapi Yesua dengan tegas mengatakan hanya ada dua jalan yang ditempuh oleh manusia, yaitu jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Nah, Bapak Ibu Saudara, jalan yang sempit di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Mitzrayim atau Mesir, ya. Nah, Mitzrayim atau Mesir ini mewakili satu tempat yang sesak, jalan yang sempit, yang di dalamnya terdapat penindasan, tekanan, keputusasaan, dan bukan satu kebetulan bangsa Israel mengalami perbudakan selama 400 tahun di sana. Di dalam Kejadian 46 ayat 3, Yahweh berfirman kepada Yakub, "Akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Nah, mengapa Tuhan menyuruh Yakub untuk pergi ke Mesir? Padahal Tuhan tahu bahwa di Mesir itu ada penindasan, bahwa di Mesir itu ada tekanan, bahwa di Mesir itu ada keputusasaan. Bahkan di sana mereka harus menjadi budak. Nah, bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Yakub untuk menjadi satu bangsa yang besar di sana, padahal situasi dan kondisinya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa yang terjadi di Mesir, kesesakan, jalan yang sempit, penindasan, itulah yang akan mempersiapkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menerima warisan yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh kepada Yakub. Karena prinsip kehidupan kerohanian adalah bahwa kita ini harus ada di bawah, kita ini harus turun kalau kita mau naik, Bapak Ibu. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 24 juga mengumpamakan bahwa biji gandum yang jatuh ke tanah dan tidak mati, dia akan tetap sebutir. Tetapi apabila dia mati, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Ya, puji Tuhan. Jadi untuk menerima janji Tuhan itu ada satu harga yang harus dibayar. Ya, untuk menerima janji Tuhan, Yakub melalui kehidupan yang tidak mudah, ya, di Mesir, Bapak Ibu. Nah, mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kenapa sih kok Tuhan itu mau memberikan yang baik tapi harus melewati yang susah dulu? Ya, saya malah bersyukur Bapak Ibu kalau kita punya Tuhan yang apa adanya. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang manis tetapi tidak tahu di belakangnya. Kita punya Tuhan yang apa adanya, di mana kita bisa menemukan kalimat yang tegas, satu kalimat yang absolut dan jujur dari Tuhan Yesus di ayat firman Tuhan kita tadi di awal. Di sana dikatakan bahwa mengikuti Yesua bukanlah satu hal yang mudah. Jalannya sempit, jalannya terjal, jalannya sesak, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi dia nggak pernah bilang bahwa mengikut aku mudah, mengikut aku jalannya mulus, mengikut aku tidak pernah ada hambatan apapun. Nah, lalu pertanyaannya, di mana sih sebetulnya letak dari susahnya atau sulitnya mengikuti jalan Tuhan itu? Nah, Bapak Ibu, sebetulnya sukar atau tidak tergantung kepada pribadi kita masing-masing.
ya, akan terasa sangat sukar, akan terasa sangat sulit mengikuti jalannya Tuhan kalau kita sudah terbiasa dengan cara kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa mengikuti jalan kita sendiri, ya. Cara manusia adalah dengan menggunakan kekuatan duniawi dan kekuatan daging, ya. Tetapi caranya Tuhan itu sebaliknya, yaitu dengan mematikan keinginan daging kita, menyingkirkan keduniawian di dalam kehidupan kita. Tujuannya bukan untuk menjadikan kita kuat, tetapi sebaliknya menjadikan kita lemah, ya, sampai ego kita ini disalibkan dan kita dapat berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi aku hidup oleh iman kepada Putra Elohim yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya bagiku. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya Mitsraim melambangkan tempat yang sempit, jalan yang sesak, penindasan, kematian di dunia ini, dan Exodus melambangkan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, melambangkan kebebasan atau keselamatan. Nah, seperti Bapak Yahweh membelah Laut Teberau supaya bangsa Israel bisa menyeberang keluar dari Mesir, begitupun di dalam kehidupan kita orang percaya. Yesua mati di atas kayu salib supaya kita bisa menyeberang kepada kehidupan yang kekal dari kematian. Nah, bangsa Israel dituntun oleh Tuhan ke tempat yang sulit supaya belajar menerima pewahyuan dari Tuhan. Demikian pula kita, Bapak Ibu, ya, kita pun memahami sekarang bahwa kesesakan, tekanan, jalan yang sempit adalah satu hal yang menggerakkan supaya kita ini berseru kepada Tuhan, ya, supaya kita ini mengandalkan Tuhan. Pada saat seseorang bertanya kepada Tuhan Yesua di dalam Lukas 13 ayat 23 sampai 24, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesua kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan berhasil." Nah, Tuhan Yesua tidak menjawab dengan satu angka atau dengan satu jumlah angka, tetapi dengan satu kondisi yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Ada syarat, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan berjuang, dengan berperang, dengan bertarung. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesua HaMashiach, kita berjuang untuk melalui pintu yang sesak itu, jalan yang sempit itu. Ya, mungkin akan terasa menyakitkan, mungkin akan terasa melelahkan, ya, tetapi Tuhan izinkan hidup kita mengalami pergumulan, mengalami tekanan, mengalami kesesakan, ya, melalui Mitsraim, ya, supaya terjadi Exodus, ya, karena tanpa pergumulan kita nggak bisa melihat betapa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tanpa melewati Mitsraim, kita nggak pernah mengalami Exodus. Ya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya, maju terus bersama Yesua, tidak ada perkara yang mustahil.